Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Bagaimana kabarnya? Baik? Oke, kita lanjut ya. Hari ini melanjutkan untuk materi pembahasan soal seleksi mandiri UNI yang kedua. Oke ya, sebelum mulai, nah seperti biasa, terima kasih yang sudah subscribe. Nah, bagi yang belum, nah subscribe ya. Follow juga di Instagram @ahmad_y_prasetyo. Oke, langsung aja. Sampai nomor 3. Elastisitas silang barang X dan Y diketahui sebesar min 1,5. Hal ini berarti bila harga barang Y turun 10%, maka jumlah barang X yang diminta akan turun 15%, sehingga barang X dan Y merupakan barang substitusi. Harga barang Y turun 10%, maka jumlah barang X yang diminta akan naik 15%, sehingga barang X dan Y merupakan barang komplementer, itu yang B. C. Harga barang Y turun 1%, maka jumlah barang X yang diminta akan turun 1,5%, sehingga barang X dan Y merupakan barang komplementer. D. Harga barang Y turun 10%, maka jumlah barang X yang diminta akan naik 15%, sehingga barang X dan Y merupakan barang-barang substitusi. E. Harga barang Y turun 1,5%, maka jumlah barang X yang diminta akan naik 1%, sehingga barang X dan Y merupakan barang-barang komplementer. Aduh, soalnya kayak gini ya. Nah, tapi ini kelihatannya susah, tapi gampang sekali. Oke, materi elastisitas silang. Oke ya. Pernah belajar elastisitas ya? Nah, sebelum elastisitas silang, pasti elastisitas harga. Oke, saya ulang sedikit supaya kita bisa masuk ke sini ya. Apa itu elastisitas harga permintaan dulu? Masih ingat kemarin ya? Oke, elastisitas harga permintaan itu kan melihat tingkat kepekaan, tingkat sensitivitas, seberapa jauh respon. Respon tentang apa? Perubahan jumlah barang yang diminta atau dibeli akibat perubahan harga barang itu sendiri. Itu elastisitas harga permintaan ya. Contoh misalnya, handphone yang mereknya bagus, banyak orang pengen, harganya 10 juta. Ya, nggak boleh sebut merek ya soalnya ya. Harganya 10 juta, turun 50%, jadi 5 juta. Bagaimana responnya kira-kira? Banyak konsumen pasti pengen beli handphone tersebut. Artinya apa? Responnya, tingkat kepekaannya adalah luar biasa. Berarti elastis harga permintaan handphone tersebut adalah apa? Elastis, kan gitu ya. Nah, jadi penyebab perubahan ya, respon perubahan jumlah barang yang diminta terhadap handphone tersebut ya, penyebabnya adalah perubahan harga handphone itu sendiri yang turun 50%. Itu kalau elastis harga permintaan. Nah, kalau ini elastis silang, hampir mirip sebenarnya. Nah, apa definisinya? Ya, sama juga tingkat kepekaan atau tingkat sensitivitas. Apa perubahan jumlah barang yang diminta? Ya, akibat, nah yang akibatkan juga sama ya, perubahan harga, tetapi bedanya di sini ya, akibat perubahan harga barang lain yang berhubungan. Jadi bukan harga barang itu sendiri. Ya, berarti artinya apa nih? Ya, kalau barang lain yang berhubungan ada keterkaitan eratnya. Nah, di dalam ekonomi kalau nggak substitusi, apa? Komplementer. Contoh misalnya, ya kita lihat yang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Nah, ini rumusnya, saya rumuskan gini ya. Persentase delta Hx per persentase delta Pi. Ya. Nah, kita lihat, nah ini yang delta Hx-nya ya. Oke, kita lanjut lagi lihat. Nah, gimana contoh penjelasannya kayak gini? Contoh ya. Barang substitusi dulu. Ya, contoh kalau Anda misalnya habis makan bakso atau mie ayam, ya, minumnya kan pilihannya paling banyak dua ya. Kalau nggak es teh, es jeruk, kan gitu ya. Itu saling menggantikan. Katakanlah harga kedua barang itu pertama kali sama, yaitu sama-sama Rp3.000. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika kemudian harga es tehnya naik dari 3.000 jadi 15.000 misalnya? Ya, es jeruknya harganya sama. Maka otomatis apa? Banyak orang tidak minum es teh, tapi minumnya apa? Es jeruk. Nah, jadi artinya apa nih? Nah, es jeruk yang dibeli meningkat gara-gara harga es tehnya apa? Meningkat. Jadi hubungan antara kedua barang tersebut, antara perubahan jumlah harga sama perubahan permintaannya adalah apa? Positif. Ya, harganya ya. Persentase delta PY-nya naik, persentase delta X-nya naik. Ya, harga es tehnya naik mengakibatkan jumlah es jeruk yang dibeli juga meningkat. Ya, es jeruknya kalau dia bisa ngomong seneng banget mas ya, aduh ya, asik laris saya itu kan, ya
biarin aja SI-nya tinggi terus nggak apa-apa kan gitu. Nah ini penyebabnya bukan harga S0 itu sendiri, tapi apa? Harga S teh. Maka untuk barang substitusi sifatnya adalah apa? Positif. Nah, oke ya. Sedangkan barang komplementer kebalikannya nanti kita lihat. Ya, komplementer kan saling melengkapi ya, sifatnya negatif. Ya, misalnya harga motor meningkat. Ya, motornya naik harganya misalnya itu kan, nah, luar biasa. Maka otomatis apa? Jumlah BBM yang dibeli akan apa? Menurun. Ya, harga motornya meningkat, maka jumlah BBM yang dibeli adalah apa? Menurun karena banyak orang yang tidak beli apa? Motor. Misalnya motornya rusak, ya motornya rusak. Ya, terus mau beli motor harganya selangit gitu kan. Nah, nggak jadi beli motor, otomatis apa? Orang nggak jadi beli BBM juga kan gitu. Ya, ini gara-gara apa? Permintaan BBM menurun karena harga motornya adalah apa? Meningkat. Untuk barang komplementer bersifat apa? Negatif. Oke, kita lihat di soal. Di soal udah jelas, elastasi silangnya negatif 1,5. Berarti barang komplementer. Jelas ya. Nah, barang komplementer sifatnya adalah apa? Negatif. Berarti harganya turun, permintaannya naik. Ya, maka yang salah mana aja nih kita lihat. Yang A sama yang C salah ya. Harga turun, ya turun juga permintaan. C juga salah. Harga turun, permintaan juga apa? Turun. Salah semua ya. Barangnya juga harus komplementer. Nah, mana yang salah? Berarti A sama D. Ya, tinggal 2. Kalau enggak B, ya berarti apa? E. Ya, harga barang kita turun 10%. Ya, X yang diminta naik 15% ini ya turun sama naik sesuai. E juga sama, turun sama naik. Ya. Bedanya apa? Sama juga barang komplementer. Bedanya cuman hasilnya nanti. Hasilnya harus min 1,5. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Persentase delta HX nanti posisi di atas. Ya, H itu jumlah barang. Nah, kita lihat yang B dulu. B yang H diminta naik 15%, berarti ya diminta berarti H kan di atas 15%. Ya. Naik terus Y-nya harga Y turun 10%, berarti min 10% di bawah. Nah, kalau dibagi 15 dibagi 10 min 1,5, betul yang B. Yang C gimana nih? Yang C harganya turun 1,5%, berarti harga itu kan nanti di bawah 1,5% ya. Nah, H-nya 1% di atas, berarti 1/1,5 kebalik itu. Ya, berarti jelas jawabannya adalah apa? B. Oke, kita lanjut nomor 4. Berikut ini yang menjelaskan tujuan rekonsiliasi bank adalah penyesuaian saldo titik-titik. Oke, apa itu rekonsiliasi bank? Kita lihat. Rekonsiliasi bank ialah sebuah bentuk pengendalian terhadap kas di bank dengan catatan kas perusahaan secara periodik yang menjadi sebuah pembanding. Pihak dari bank mengirimkan laporan kas yang berisikan seluruh transaksi penyetoran selama periode tertentu. Jadi ceritanya adalah antara perusahaan mencocokkan apakah kas yang ada di perusahaan itu sama dengan kas yang ada di rekening apa bank. Artinya ini adalah apa? Ya, mencocokkan. Soalnya bisa jadi ya antara istilah yang tercatat di perusahaan sama di bank berbeda. Ya, karena misalnya kondisi waktu misalnya masalah bunga yang belum dibayar misalnya semacam itu juga bisa. Ya, ini adalah jelas jawabannya adalah yang A. Oke, adik, terima kasih untuk sesi kedua ini. Nanti kita lanjut untuk sesi ketiganya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.